Seorang pemuda miskin yang menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan sebagai sopir angkot. Tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita tua yang tak sadarkan diri di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, ia menghentikan angkotnya, memberi pertolongan, dan membawanya ke rumah sakit. Wanita tua itu tidak membawa identitas apapun, sehingga membuat sopir angkot harus menunggu dan merawatnya selama beberapa hari. Namun 3 hari kemudian, niat tulus menolong itu justru membawanya masuk ke dalam masalah besar yang penuh tipu daya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya wanita tua itu? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit mulai meredup dengan cahaya oranye keemasan yang menembus sela pepohonan di sepanjang jalan kota. Chandra, seorang pemuda berusia 25 tahun, menurunkan penumpang terakhirnya. Angkot tua berwarna hijau itu berhenti di sebuah tikungan yang sudah akrab baginya. Ia menyeka keringat di pelipis dengan handuk kecil yang selalu tergantung di bahunya. Hari itu terasa lebih melelahkan dari biasanya. Penumpang sedikit, penghasilan pas-pasan, sementara kebutuhan hidup tak pernah berkurang. Chandra menyalakan mesin angkotnya lagi, bersiap pulang ke rumah kontrakan kecil yang ia tempati sendirian. Di tengah kesunyian jalanan sore, pikirannya melayang ke banyak hal, tentang hutang, tentang masa depan, dan tentang kesepian yang seolah tak pernah mau pergi. Namun langkah hidupnya berubah tepat di saat itu. Dari kejauhan, di bawah sebuah pohon besar di tepi jalan, ia melihat sosok terbaring lemah. Semakin dekat, Chandra sadar bahwa itu seorang wanita tua. Tubuhnya bersandar tak berdaya, matanya terpejam, wajahnya pucat seperti kehilangan tenaga. Tanpa pikir panjang, Chandra menghentikan angkotnya di pinggir jalan. Ia berlari menghampiri, menepuk pelan bahu wanita tua itu. "Bu, ibu kenapa?" Suaranya panik. Tidak ada jawaban. Nafas wanita itu tersengal, seolah sedang bertarung dengan sisa tenaganya. Jalanan cukup sepi, hanya sesekali kendaraan melintas tanpa peduli. Chandra merasa hatinya diguncang. Ada dorongan kuat untuk menolong meski ia sendiri bukan siapa-siapa. Dengan sigap, ia membuka pintu angkot, lalu mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati. Tubuhnya ringan, namun dingin. Keringat dingin membuat baju lusuh wanita itu basah. Chandra membawa masuk ke dalam angkot, lalu melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, ia terus berbicara seolah mencoba membangunkan wanita itu. "Bertahan ya, Bu. Jangan tidur. Kita sebentar lagi sampai." Suaranya bergetar, seperti takut kehilangan seseorang yang bahkan baru ia temui. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Siapa wanita tua ini? Mengapa ia sendirian di pinggir jalan tanpa pertolongan? Mengapa harus dirinya yang kebetulan lewat di saat itu? Semua masih misteri. Namun satu hal yang jelas, sejak sore itu, hidup Chandra tak lagi berjalan biasa. Pertemuannya dengan wanita tua tak dikenal itu menjadi awal dari perjalanan panjang penuh rahasia, luka masa lalu, dan kebenaran yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Rumah sakit sore itu cukup ramai. Suara langkah kaki perawat dan bunyi roda berangkar bercampur dengan aroma obat-obatan yang menusuk. Chandra berlari kecil mendorong kursi roda yang baru saja dipinjamnya. Di atasnya, wanita tua yang tadi ia temukan masih terpejam. Wajahnya pucat pasi. Seorang perawat segera menyambut dan membawanya masuk ke ruang IGD. Chandra hanya bisa berdiri di luar, menunggu dengan dada berdebar. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis meski angin dari kipas rumah sakit berhembus kencang. Waktu berjalan terasa lambat. Setiap menit seperti sejam. Sesekali ia melirik jam dinding yang tak kunjung bergerak. Akhirnya, seorang dokter keluar dan memberi kabar. Kondisinya cukup lemah karena kelelahan dan kurang asupan makanan. Untung kamu cepat membawanya ke sini.
Chandra hanya mengangguk. Rasa lega menyelimuti hatinya. Namun dokter kembali menambahkan, ia tidak membawa identitas. Kamu keluarganya. Pertanyaan itu membuat Chandra terdiam. Ia hanya seorang sopir angkot, tak pernah mengenal wanita itu sebelumnya. Namun entah kenapa, hatinya terasa berat untuk melepas begitu saja. Dengan suara pelan ia menjawab, "Bukan, Dok, saya hanya menemukannya di jalan. Tapi, kalau boleh, biar saya yang sementara menjaganya." Sejak saat itu, selama 3 hari berturut-turut, Chandra bolak-balik rumah sakit. Ia membelikan bubur, air mineral, dan menunggu wanita tua itu bangun. Kadang ia berbicara pelan meski tak mendapat jawaban, berharap ada sedikit ketenangan yang bisa sampai ke telinga wanita itu. Hari ketiga, suasana rumah sakit tiba-tiba berubah. Beberapa pria bersetelan rapi datang terburu-buru. Wajah mereka tegang. Mata mereka menyapu ruangan seolah mencari seseorang. Perawat yang melihat langsung berbisik pada Chandra, "Sepertinya mereka mencari pasien yang kamu bawa itu." Degup jantung Chandra semakin keras. Ia berdiri di depan pintu kamar, menahan napas saat langkah kaki para pria itu mendekat. Dari percakapan singkat yang terdengar, ia baru tahu fakta mengejutkan. Wanita tua itu adalah istri sah seorang pengusaha kaya raya yang baru saja meninggal. Namun kabar itu bukan kabar baik. Salah satu pria berbisik dengan nada sinis, "Kita harus segera membawanya pulang. Jangan sampai orang lain tahu soal warisan ini." Chandra menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu yang janggal. Bukan sekadar pertemuan kebetulan, tapi seolah ia tanpa sadar masuk ke dalam pusaran masalah besar yang bisa membahayakan hidupnya. Di balik pintu kamar, wanita tua itu masih terbaring lemah. Tak tahu bahwa hidupnya sedang diperebutkan, dan bahwa satu-satunya orang yang berusaha menjaganya hanyalah seorang sopir angkot miskin yang kebetulan lewat di sore hari. Suasana di rumah sakit semakin tegang. Chandra berdiri tegak di depan pintu kamar, sementara para pria bersetelan rapi itu mulai mendekat. Dari sorot mata mereka, terlihat jelas bukan sekadar niat baik yang mereka bawa. Salah satu pria dengan tubuh kekar melangkah maju. Suaranya rendah namun tajam. "Kamu yang menemukan ibu ini?" tanyanya sambil melirik ke arah dalam kamar. Chandra mengangguk pelan, mencoba tenang meski dadanya bergemuruh. "Iya, saya yang membawanya ke sini. Tapi ibu ini masih butuh istirahat. Tolong jangan ganggu dulu." Pria itu tersenyum miring, namun senyumnya justru membuat bulu kuduk Chandra berdiri. "Kamu tidak tahu siapa dia, kan? Dia adalah istri sah dari almarhum Tuan Wijaya, pengusaha besar di kota ini. Dan sekarang, harta warisan dalam jumlah sangat besar sedang diperebutkan. Jadi lebih baik kamu jangan ikut campur." Ucapan itu membuat Chandra terdiam. Sebuah rahasia besar baru saja terbuka di depannya. Wanita tua yang ia rawat 3 hari ini ternyata bukan orang sembarangan. Namun yang membuatnya semakin curiga adalah nada ancaman di balik kata-kata pria itu. Seolah mereka bukan datang untuk menolong, melainkan untuk menguasai sesuatu yang bukan hak mereka. Kalau memang benar begitu, biar dokter yang memutuskan kapan beliau bisa dibawa pulang, jawab Chandra berusaha menahan diri. Pria itu mendengus, lalu memberi isyarat pada temannya. Mereka melangkah pergi sambil berbisik-bisik, tapi masih sempat melontarkan ancaman halus. "Jangan coba-coba menghalangi. Kamu hanya sopir angkot. Hidupmu bisa hancur kalau nekat melawan." Setelah mereka pergi, Chandra kembali masuk ke kamar. Ia menatap wanita tua yang masih terbaring dengan mata terpejam. Napasnya pelan namun stabil. Hatinya bergetar. Perasaan waspada semakin kuat. Di luar kamar, langkah kaki para pria itu terdengar menjauh. Tapi Chandra tahu ini bukan akhir. Justru baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia menggenggam erat kursi di samping ranjang, dalam hati berkata, "Entah siapapun ibu ini, aku tidak akan biarkan mereka seenaknya." Dan sejak saat itu, Chandra tak lagi sekadar seorang sopir angkot yang kebetulan menolong orang asing. Ia mulai terlibat dalam pusaran rahasia warisan yang diperebutkan, penuh bahaya, dan akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, lorong rumah sakit terasa sunyi. Lampu-lampu neon berkelip redup,
meninggalkan bayangan panjang di dinding. Chandra duduk di kursi plastik samping ranjang. Matanya terus mengawasi wanita tua yang masih terbaring lemah. Sesekali ia terlelap sebentar, tapi suara langkah kaki di luar kamar membuatnya kembali terjaga. Sejak kedatangan para pria sore tadi, hatinya tidak pernah tenang. Ancaman mereka masih terngiang di telinga. Ia tahu, orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, menjelang tengah malam, Chandra mendengar suara pintu didorong perlahan. Dua pria asing masuk tanpa permisi. Wajah mereka tertutup masker. Tatapan mereka tajam, penuh maksud tersembunyi. "Hei, siapa kalian?" tanya Chandra dengan nada waspada. Tubuhnya langsung berdiri tegak di depan ranjang. Salah satu pria melangkah maju. Suaranya dingin. "Minggir, kami hanya ingin membawa wanita ini. Kamu tidak perlu ikut campur." Detik itu, darah Chandra berdesir kencang. Ia berdiri semakin dekat keranjang, seolah tubuhnya menjadi perisai. "Tidak bisa, ibu ini butuh perawatan dokter. Kalau kalian memaksa, aku akan teriak sampai semua orang datang." Pria bertopeng itu mengerutkan kening, lalu mendengus. "Berani sekali kamu, sopir miskin." Tangannya terangkat, seolah hendak mendorong Chandra. Namun sebelum sempat terjadi keributan, suara langkah perawat mendekat. Kedua pria itu buru-buru mundur, lalu keluar dari kamar dengan wajah kesal. Chandra menahan napas, tubuhnya masih tegang. Perawat masuk sambil membawa catatan, tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. "Kamu masih di sini? Bagus. Jagalah pasien ini baik-baik. Besok mungkin kondisinya sudah mulai membaik." Setelah perawat pergi, Chandra kembali duduk, tangannya gemetar. Ia menatap wanita tua itu dengan pandangan campur aduk. "Siapa sebenarnya dirimu, Bu? Kenapa banyak orang ingin membawamu?" Di luar jendela, angin malam bertiup kencang, seolah membawa pesan bahwa bahaya belum berakhir. Chandra tidak tahu, tapi sejak malam itu hidupnya akan benar-benar berubah. Sebuah perjalanan panjang penuh rahasia dan luka lama siap terungkap. Dan semuanya berawal dari tanda lahir yang belum ia sadari pentingnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar rumah sakit. Suasana tampak lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Meski hati Chandra masih dibayangi kejadian menegangkan. Ia terbangun dengan tubuh pegal setelah semalaman duduk di kursi. Saat ia mengusap wajah, suara lirih terdengar dari ranjang. "Nak." Wanita tua itu membuka mata perlahan. Suaranya parau dan lemah. Chandra segera mendekat, menatap penuh lega. "Ibu sudah sadar? Alhamdulillah." Tangannya refleks membantu menopang tubuh wanita itu agar bisa bersandar. Wanita tua itu memandang sekeliling dengan tatapan bingung, lalu menatap Chandra cukup lama. "Kamu, siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. "Saya Chandra, Bu. Sopir angkot. Saya menemukan ibu pingsan di jalan 3 hari lalu membawa ke sini." Jawabannya singkat, tapi tulus. Air mata wanita itu menetes, entah karena terharu atau takut. Ia menggenggam tangan Chandra erat. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin nyawaku sudah melayang." Chandra hanya tersenyum samar, mencoba menenangkan. Namun di balik senyum itu, ada rasa khawatir. Ia tahu, bahaya masih mengintai. Beberapa jam kemudian, dua pria yang sempat datang kemarin kembali muncul. Kali ini mereka membawa seorang pengacara. Wajah mereka serius, langkahnya mantap. Sang pengacara memperkenalkan diri, menyebut bahwa wanita tua itu adalah istri sah mendiang Tuan Wijaya, pengusaha besar dengan warisan melimpah. Chandra menunduk, berusaha menutupi keterkejutan. Ia berpura-pura biasa saja, tapi batinnya bergolak. Wanita tua yang tadi lemah ini ternyata berada di pusaran harta yang diperebutkan. Saat suasana tegang, salah satu pria mendekat untuk memaksa tanda tangan surat. Wanita tua itu menolak. Tangannya bergetar menepis kertas itu. Dalam gerakan cepat, pergelangan lengannya tersingkap. Chandra yang berada di sampingnya tertegun. Matanya membesar, napasnya tercekat.
Ada tanda lahir berbentuk bulat agak besar di lengan wanita itu. Bentuknya persis dengan yang ada di lengannya sendiri sejak kecil. Wanita tua itu pun menyadari tatapan Chandra. Ia menoleh perlahan, matanya terbelalak. Tanda itu. Suaranya bergetar, bibirnya gemetar. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pengacara menepuk mejanya keras. Ibu harus segera menandatangani surat ini. Ketegangan pecah kembali. Chandra berdiri sigap, melindungi wanita tua itu. Dalam hati, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak mampu ia redam. Mengapa tanda lahir mereka sama? Apa hubungannya dengan masa lalu yang selama ini tak pernah ia ketahui? Pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan perasaan was-was yang lebih besar. Rahasia besar mulai terkuak, tapi belum ada jawaban. Hari itu, ketegangan di kamar rumah sakit belum reda. Pengacara dan dua pria itu dipaksa keluar oleh pihak keamanan setelah perawat melapor bahwa mereka membuat keributan. Namun bayangan ancaman masih menggantung di udara. Chandra duduk di samping ranjang. Tatapannya belum lepas dari pergelangan tangan wanita tua itu. Tanda lahir bulat yang tadi terlihat masih jelas terbayang di kepalanya. Tangannya sendiri terasa panas seolah tanda yang sama di lengannya ingin berteriak. Wanita tua itu memperhatikan Chandra dengan seksama. Tatapannya tajam, penuh keraguan bercampur harap. "Nak, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Suaranya parau, hampir berbisik. Chandra mengangguk pelan. "Tentu, Bu." Dengan tangan gemetar, wanita tua itu menunjuk lengan Chandra. "Tanda di lenganmu, bolehkah aku melihatnya?" Chandra terdiam, hatinya berdebar hebat. Tapi perlahan ia menyingsingkan lengan bajunya. Tanda lahir itu terlihat jelas, bulat dengan garis samar di tepinya. Wanita tua itu menutup mulut dengan kedua tangannya. Air mata seketika mengalir. Itu sama persis," bisiknya. Tubuhnya bergetar, seperti baru saja menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Chandra mengerutkan kening. "Maksud ibu apa? Kenapa tanda ini membuat ibu begitu kaget?" Wanita tua itu tak segera menjawab. Ia menunduk, menahan tangis yang pecah tanpa bisa ia cegah. "Bertahun-tahun lalu, aku pernah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi, aku membuangnya. Aku muda, bodoh, dan penuh ketakutan. Bayi itu harusnya memiliki tanda yang sama di lengannya." Chandra terpaku. Kata-kata itu menusuk dadanya, menimbulkan luka yang bahkan belum ia pahami. Ia menelan ludah, matanya memanas. "Jangan bilang, yang ibu maksud, itu aku." Suasana kamar seketika hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Wanita tua itu menggenggam tangan Chandra erat. Tangisnya pecah. "Aku belum yakin, tapi hati ini berkata begitu. Kita harus memastikan dengan cara lain. Jangan dulu membenci aku. Nak, aku mohon." Chandra terdiam, matanya menatap kosong ke arah jendela. Semua yang ia tahu tentang hidupnya seolah runtuh dalam sekejap. Wanita asing yang baru ia tolong ternyata membawa rahasia yang bisa mengubah segalanya. Di luar kamar, langkah-langkah tergesa terdengar lagi. Tanda bahwa bahaya belum pergi. Ancaman warisan masih membayang. Dan kini ditambah dengan rahasia masa lalu yang mengikat Chandra dan wanita tua itu lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Pagi berganti siang, namun rasa tegang di dada Chandra belum juga surut. Ia mondar-mandir di lorong rumah sakit, pikirannya kalut. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang, tentang seorang bayi laki-laki yang pernah dibuang, tentang tanda lahir yang sama persis dengan miliknya. Saat ia kembali ke kamar, wanita tua itu tertidur karena lelah. Wajahnya tenang, seolah baru saja menumpahkan sebagian beban hidupnya. Namun di balik ketenangan itu, Chandra tahu badai besar sedang menunggu. Benar saja, tak lama kemudian seorang perawat masuk sambil membawa pesan dari bagian administrasi. "Mas Chandra, ada yang ingin menemui di lobi," katanya teman lama ibu pasien. Chandra merasa curiga, tapi ia tetap turun. Di lobi rumah sakit, ia melihat dua pria kemarin bersama seseorang yang baru. Laki-laki itu berwajah keras, sorot matanya penuh kepalsuan.
Begitu melihat Chandra, ia langsung menyeringai. "Kamu yang namanya Chandra, kan? Sopir angkot itu." Suaranya lantang, membuat orang-orang menoleh. "Kalau pintar, jangan ikut campur urusan keluarga Wijaya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Chandra mengepalkan tangan, mencoba menahan diri. "Saya hanya menolong seorang wanita tua yang pingsan. Kalau kalian benar keluarganya, kenapa tidak merawat dengan baik sejak awal?" Laki-laki itu terkekeh dingin. "Kamu berani bicara begitu padahal nyawamu di tanganku. Ingat, jangan sampai kamu menyesal." Ancaman itu menusuk. Chandra bisa merasakan, mereka benar-benar serius. Bukan sekadar perselisihan warisan, melainkan sesuatu yang bisa berujung pada kekerasan. Tanpa membalas, Chandra memilih berbalik. Ia kembali ke kamar dengan langkah cepat. Jantungnya berdegup kencang. Saat membuka pintu, ia mendapati wanita tua itu terbangun, menatapnya penuh cemas. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali." Chandra menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Ibu harus tetap kuat. Saya akan jaga Ibu apapun yang terjadi." Wanita tua itu menggenggam tangan Chandra erat. Matanya berkaca-kaca. "Nak, kalau benar kamu anakku, maafkan aku. Tapi sebelum semua terbukti, kita harus bertahan dulu. Mereka tidak boleh mengambil hakku, dan tidak boleh menyentuhmu juga." Suasana kamar seketika sunyi. Hanya suara monitor detak jantung yang terdengar, menambah rasa tegang. Chandra sadar, hidupnya tidak akan sama lagi. Ancaman semakin nyata, dan rahasia masa lalu semakin mendekat ke permukaan. Sore itu, awan hitam menggantung di langit, menambah berat suasana hati Chandra. Dari jendela kamar, ia bisa melihat beberapa pria asing yang mondar-mandir di halaman rumah sakit. Sorot mata mereka selalu mengarah ke bangunan tempat wanita tua itu dirawat. Naluri Chandra berkata, jika mereka terus bertahan di sini, bahaya akan semakin besar. Ia tidak ingin membiarkan wanita tua itu menjadi korban. Dengan suara pelan, ia berkata, "Bu, kita harus pergi malam ini. Rumah sakit sudah tidak aman." Wanita tua itu terkejut, tapi kemudian mengangguk pasrah. "Kalau menurutmu begitu, Nak, aku ikut." Menjelang malam, Chandra meminta bantuan seorang perawat yang ia kenal. Dengan alasan memindahkan pasien ke rumah sakit lain, ia meminjam kursi roda. Perlahan, mereka mendorong wanita tua itu keluar lewat pintu belakang, melewati lorong gelap yang jarang dipakai. Di luar, angkot hijau tua milik Chandra sudah menunggu. Ia membantu wanita itu masuk, menutup pintu rapat-rapat. Mesin dinyalakan, suara deruk knalpot tua menggaung di udara malam. Baru beberapa meter melaju, Chandra menyadari ada motor yang mengikuti dari belakang. Dua pria berjaket hitam, wajah mereka tertutup helm, terus menempel. Jantungnya berdegup kencang, tangannya memegang erat setir. "Pegangan, Bu," serunya sambil menambah kecepatan. Jalanan kota malam itu ramai, tapi rasa takut membuat setiap tikungan terasa sempit. Motor itu masih mengejar. Bahkan salah satu dari mereka terlihat mengeluarkan benda logam panjang. Chandra tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Dengan cepat ia membelokkan angkot ke arah jalan kecil yang menurun. Ban berdecit, tubuh wanita tua itu terguncang. Namun ia tetap menggenggam erat kursi. Nafas mereka sama-sama memburu. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya akhirnya membawa mereka ke kawasan pasar malam yang padat. Chandra memanfaatkan keramaian untuk berbaur. Ia mematikan lampu angkot, lalu berhenti di antara deretan mobil bak terbuka. Motor yang mengejar tampak kebingungan mencari arah. Chandra menahan napas, tubuhnya tegang. Baru setelah beberapa saat, motor itu melaju menjauh. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh ke wanita tua itu. "Kita selamat untuk sementara, Bu. Tapi mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai." Wanita tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kalau saja aku tidak merepotkanmu, hidupmu tidak akan berbahaya begini." Chandra menggeleng.
Saya tidak bisa meninggalkan ibu begitu saja. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Di tengah pasar malam yang riuh, dua sosok itu bersembunyi dalam bayang-bayang, menyadari bahwa hidup mereka telah terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pelarian. Malam semakin larut ketika akhirnya Chandra memutuskan membawa wanita tua itu ke kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Angkot tuanya berhenti di depan sebuah gang sempit. Lampu jalan hanya beberapa yang masih menyala. Kontrakan itu sederhana, berdinding semen kasar, dengan satu pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Chandra membuka pintu, lalu membantu wanita tua itu masuk. "Maaf, Bu, rumah saya kecil, tapi setidaknya di sini kita aman untuk sementara," ucapnya lirih. Wanita tua itu menoleh berkeliling. Ruangan hanya terdiri dari satu kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tengah dengan tikar lusuh. Meski sederhana, ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. "Tidak apa-apa, Nak, aku justru merasa tenang di sini," jawabnya, matanya berkaca-kaca. Chandra menyiapkan air hangat dan segelas teh. Saat ia meletakkan di meja, pandangannya kembali tertuju pada pergelangan tangan wanita tua itu. Tanda lahir yang tadi ia lihat seolah terus memanggil pikirannya. Ia menunduk lama, bergulat dengan perasaan yang bercampur aduk. Wanita tua itu akhirnya membuka suara. "Nak, bolehkah aku tahu lebih banyak tentang dirimu? Siapa orang tuamu? Bagaimana masa kecilmu?" Chandra menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di depannya. "Saya tidak pernah tahu siapa orang tua saya. Sejak kecil saya hidup di panti asuhan. Setelah cukup umur, saya keluar dan mencari nafkah sendiri. Tidak ada satupun yang bisa saya panggil keluarga." Wanita tua itu menutup mulut dengan tangan, air matanya menetes. "Allah, jadi benar, hatiku tidak salah." Chandra mengernyit. "Maksud ibu?" Wanita tua itu menggenggam tangannya erat. Suaranya bergetar. "Nak, dulu aku muda dan bodoh. Aku hamil di luar nikah. Karena malu, aku menitipkan bayiku di depan sebuah panti asuhan. Bayi itu punya tanda lahir di lengan kirinya, sama persis seperti milikmu." Chandra tertegun, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menatap wanita itu dengan mata lebar, dadanya berdegup tak terkendali. Namun sebelum ia sempat merespons, terdengar suara gaduh dari luar kontrakan. Seperti langkah kaki beberapa orang mendekat, disertai bisikan kasar. "Dia pasti bersembunyi di sini." Chandra langsung bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyuruh wanita tua itu masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Sementara ia sendiri berdiri di ruang tengah. Tubuhnya tegang menghadapi apapun yang akan datang. Di balik pintu tipis kontrakan, bahaya kembali mengetuk. Malam itu terasa begitu panjang. Chandra berdiri di ruang tengah. Tubuhnya tegang. Dari luar terdengar suara langkah mendekat. Lalu suara pintu digedor keras. "Buka pintunya!" teriak seorang pria dengan nada mengancam. Suara itu membuat jantung Chandra hampir meloncat keluar. Wanita tua di dalam kamar terisak pelan, tapi Chandra memberi isyarat agar tetap diam. Ia mendekati pintu, menahan napas, lalu menjawab dengan suara keras, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban, hanya dentuman pintu yang kembali berulang. Sekali, dua kali, semakin keras. Papan kayu tua itu bergetar, seolah akan jebol kapan saja. Chandra meraih sapu kayu di sudut ruangan, menggenggamnya erat sebagai senjata seadanya. Keringat dingin mengalir di pelipis, namun tekadnya bulat. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan wanita tua itu diseret begitu saja. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat para pria di luar terdiam. Salah seorang berbisik, "Cepat pergi, nanti kita kembali lagi." Langkah kaki mereka menjauh, meninggalkan keheningan. Chandra menempelkan telinganya di pintu, memastikan keadaan sudah aman. Setelah yakin, ia masuk ke kamar. Wanita tua itu duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. "Mereka sudah pergi, Bu. Tapi ini pertanda kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama," ucap Chandra dengan suara berat. Wanita tua itu menatapnya,
Matanya berkaca-kaca. "Nak, aku takut. Kalau sampai mereka berhasil, semua harta peninggalan suamiku akan dirampas. Dan lebih dari itu, aku akan kehilanganmu lagi." Kata-kata itu membuat dada Chandra sesak. Ia terdiam, menatap tanda lahir di lengannya sendiri. Ada getaran halus yang sulit ia pahami, seolah dunia sedang mempermainkan takdirnya. Malam itu, mereka tidak tidur. Chandra duduk bersandar di dinding, matanya menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu, ancaman belum berakhir. Mereka hanya menunda. Dan di balik semua itu, sebuah pertanyaan terus berputar di kepalanya. Benarkah wanita ini ibunya? Ataukah semua ini hanya kebetulan yang kejam? Fajar menyingsing perlahan. Cahaya oranye menembus celah genteng kontrakan yang sudah rapuh. Chandra masih duduk di sudut ruangan. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Wanita tua itu pun tampak lelah. Tapi ia tetap berusaha tersenyum ketika melihat Chandra menyiapkan segelas air hangat. "Minum dulu, Bu, biar tenaga ibu kembali," ucap Chandra lembut. Wanita tua itu menerima gelas dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak. Sejak kamu menolongku, aku merasa tidak sendirian lagi. Tapi aku tidak ingin hidupmu ikut hancur karena masalahku." Chandra menggeleng pelan. "Ibu tidak merepotkan. Saya yang memilih untuk tetap di sini. Tapi kalau kita hanya bersembunyi, mereka akan terus mengejar. Kita harus hadapi masalah ini." Ucapan itu membuat wanita tua itu terdiam lama. Tatapannya menerawang, seolah menimbang sesuatu. "Kalau begitu, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Anak tiriku itu ingin menguasai semua harta warisan ayahnya. Ia sudah memalsukan beberapa dokumen. Kalau berhasil, aku tidak akan mendapat apa-apa." Chandra menunduk, menahan emosi yang mulai memanas. Berarti mereka tidak hanya ingin harta, tapi juga ingin menyingkirkan ibu. "Kalau begitu, kita harus melawan lewat jalur hukum." Wanita tua itu menghela napas berat. "Tapi aku takut, Nak. Mereka punya kuasa, punya orang-orang yang bisa dibayar. Sedangkan kita, hanya 2 orang yang bahkan tidak punya apa-apa." Chandra menatapnya mantap. "Kalau begitu, kita cari bukti. Saya akan bantu. Tidak peduli siapa mereka. Kalau benar, pasti akan terungkap." Hening sejenak, wanita tua itu menatap lengan Chandra, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, sebelum semua ini berlanjut, aku ingin memastikan, apakah benar kamu anakku? Aku tidak bisa tenang kalau hanya menebak-nebak." Chandra terdiam. Kata-kata itu menghujam dadanya, membuat perasaannya campur aduk, antara ingin tahu kebenaran dan takut menghadapi jawaban yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di luar, suara langkah kaki orang-orang yang lewat di gang membuat Chandra semakin waspada. Waktu mereka tidak banyak. Keputusan harus segera diambil. Mereka harus mencari bukti, menghadapi ancaman hukum, dan mungkin membuka rahasia darah yang mengikat mereka sejak lama. Siang itu, Chandra mengajak wanita tua itu keluar dari kontrakan dengan hati-hati. Mereka memilih jalan kecil, menghindari keramaian, lalu naik becak menuju sebuah kantor pengacara yang sederhana. Bangunan tua bercat putih itu berada di pinggir jalan raya, tidak mencolok, namun cukup ramai oleh orang-orang yang sedang mengurus perkara. Begitu masuk, mereka disambut seorang pria paruh-baya dengan kacamata tebal. Namanya Pak Surya, seorang pengacara yang dikenal jujur dan sering membantu orang kecil. Chandra langsung menjelaskan singkat apa yang terjadi, mulai dari ancaman hingga percobaan pemalsuan dokumen warisan. Pak Surya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Jadi, ibu adalah istri sah almarhum Tuan Wijaya, dan sekarang anak tirinya ingin merebut seluruh warisan. Begitu, kan?" Wanita tua itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ya, Pak, aku tidak menginginkan semuanya. Aku hanya ingin hakku sebagai istri sah tetap diakui. Tapi mereka mencoba menghapus keberadaanku." Pak Surya menatap tajam, lalu menuliskan sesuatu di kertas. "Kalau begitu, kita harus segera mengajukan permohonan ke pengadilan. Semua dokumen pernikahan dan identitas ibu masih ada,
Bukan. Wanita tua itu menghela napas panjang. Ada, tapi sebagian disimpan di rumah lama. Aku takut kalau kembali ke sana, orang-orang itu sudah menunggu. Chandra yang sejak tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Kalau memang itu jalannya, saya yang akan mengambil dokumen itu. Bu, ibu tidak usah khawatir. Pak Surya menatap Chandra dengan kagum. Kamu berani sekali, Nak. Tapi memang hanya itu cara untuk melawan mereka secara sah. Ingat, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Wanita tua itu menggenggam tangan Chandra erat. Suaranya bergetar. Nak, aku takut kehilanganmu. Aku sudah cukup banyak berdosa di masa lalu. Aku tidak ingin nasib burukku menyeretmu lagi. Chandra menatapnya dalam, lalu berkata pelan. Kalau benar saya anak ibu, maka ini bukan soal menyeret atau tidak. Ini tentang kebenaran. Saya tidak akan mundur. Suasana kantor itu seketika hening. Di luar, suara kendaraan lalu lalang tak mampu menutupi ketegangan yang kini menyelimuti mereka. Langkah baru telah diambil, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sore menjelang ketika Chandra memutuskan pergi ke rumah lama milik wanita tua itu. Rumah besar bergaya kolonial berdiri di ujung jalan perumahan elit. Pagar besinya sudah berkarat sebagian. Cat dinding mulai pudar, namun masih memancarkan aura wibawa seorang pengusaha kaya. Chandra berdiri sejenak di depan pagar. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, di dalam sana tersimpan dokumen penting yang bisa menyelamatkan wanita tua itu sekaligus membuka jalan ke pengadilan. Namun ia juga sadar, anak tiri wanita itu mungkin sudah menyiapkan jebakan. Dengan hati-hati ia masuk, melewati halaman luas yang dipenuhi daun kering. Suasana rumah sepi, hanya terdengar suara angin menerpa jendela kayu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam, aroma debu bercampur kayu tua menyambut. Foto-foto lama masih tergantung di dinding, sebagian tertutup debu. Chandra menyalakan senter kecil dari ponselnya, menyusuri ruangan demi ruangan. Ia tahu persis kemana harus menuju. Ke ruang kerja almarhum Tuan Wijaya. Di sanalah kemungkinan dokumen pernikahan dan surat berharga disimpan. Saat membuka pintu ruang kerja, suara engsel berdecit membuat bulu kuduknya merinding. Lemari arsip besar berdiri di pojok ruangan. Dengan tangan bergetar, ia mulai menggeledah. Map demi map ia periksa, sampai akhirnya menemukan sebuah map coklat dengan tulisan tangan di pojok, surat nikah dan dokumen keluarga. Hatinya melonjak, tapi belum sempat ia menarik napas lega, suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Berat, tergesa, dan semakin mendekat. Dia pasti ada di atas. Terdengar suara seorang pria berteriak. Chandra panik, buru-buru memasukkan map ke dalam jaketnya. Ia menoleh ke jendela samping, terbuka sedikit dengan tirai yang bergoyang. Tanpa pikir panjang, ia melompat keluar. Terjatuh di halaman samping rumah. Tubuhnya sakit, tapi ia segera bangkit dan berlari. Dari dalam rumah, suara gaduh semakin keras. Orang-orang itu mengejarnya. Teriakan mereka memecah keheningan sore. Nafas Chandra tersengal. Langkah kakinya berpacu dengan rasa takut. Namun di dalam dada, ada bara tekad yang semakin menyala. Dokumen ini harus sampai ke tangan ibunya. Apapun risikonya. Malam turun dengan cepat ketika Chandra berhasil kembali ke kontrakan. Nafasnya masih memburu, jaketnya penuh debu, tapi di tangannya ia menggenggam erat map coklat yang baru saja ia selamatkan dari rumah lama. Wanita tua itu menatapnya dengan cemas begitu Chandra masuk. Nak, kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali. Chandra tersenyum samar, meski peluh masih menetes di pelipis. Saya baik-baik saja, Bu. Yang penting dokumen ini ada di tangan kita. Ia meletakkan map di meja, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa kertas berusia puluhan tahun. Ada surat nikah resmi, fotokopi kartu keluarga lama, bahkan surat-surat kepemilikan tanah yang sah atas nama wanita tua itu. Semua bukti yang bisa memperkuat posisinya di pengadilan. Wanita tua itu menutup mulut. Air matanya menetes. Allah. Inilah yang mereka coba sembunyikan dariku. Kalau dokumen ini hilang,
Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Chandra mengangguk. Wajahnya serius. Sekarang kita punya harapan. Besok pagi kita harus kembali ke Pak Surya. Biar beliau yang mengurus semua ini. Tapi sebelum mereka sempat lega, suara ketukan keras menggema di pintu. Kali ini bukan gertakan, melainkan ketukan berulang, tegas dan penuh ancaman. Chandra segera menyembunyikan map itu di bawah tikar lusuh. Ia menatap wanita tua itu, memberi isyarat untuk diam. Pintu kembali digedor. Suara kasar terdengar. Kami tahu kalian di dalam. Serahkan dokumennya atau jangan salahkan kami. Chandra berdiri, tubuhnya menegang. Tangannya menggenggam sapu kayu yang sejak malam lalu selalu ia simpan di dekat pintu. Nafasnya berat, tapi sorot matanya penuh perlawanan. Wanita tua itu bergetar, tapi ia menatap Chandra dengan keyakinan yang sama. Nak, jangan biarkan mereka mengambilnya. Itu satu-satunya harapanku. Dentuman pintu semakin keras, seakan-akan jebol kapan saja. Malam itu, di kontrakan sempit yang pengap, Chandra sadar bahwa pertarungan nyata baru saja dimulai. Ia bukan hanya melindungi seorang wanita tua, tapi juga mempertahankan kebenaran yang bisa merubah hidupnya sendiri. Pintu kontrakan bergetar keras setiap kali digedor. Chandra berdiri kaku di depannya. Sapu kayu di tangannya terasa ringan dibanding ancaman yang sedang menunggu di luar. Nafasnya berat. Telinganya bisa menangkap suara beberapa orang berbisik kasar. Jumlah mereka lebih dari 2. Mungkin 4 atau 5. Buka pintunya sekarang, atau kami dobrak. Teriak salah satu dari mereka. Wanita tua itu di dalam kamar berdoa lirih. Suaranya gemetar menahan ketakutan. Namun sorot matanya tetap terarah pada Chandra, seolah menggantungkan seluruh harapannya pada pemuda yang baru beberapa hari dikenalnya. Chandra menelan ludah, lalu menjawab dengan suara lantang. Kalau kalian masuk dengan paksa, saya akan lawan. Polisi bisa saya panggil kapan saja. Suasana hening sejenak. Lalu terdengar suara tawa mengejek dari luar. Sopir angkot miskin berani melawan kami? Kau akan menyesal. Dentuman pintu semakin keras. Kayunya mulai retak di bagian bawah. Chandra semakin menggenggam erat sapu kayu itu. Keringat bercucuran di wajahnya. Detik-detik itu terasa seperti jam. Ketegangan menggantung di udara. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar lagi dari kejauhan. Kali ini lebih dekat, lebih nyaring, membuat para pria di luar terdiam. Salah satu dari mereka mengumpat pelan, lalu terdengar langkah kaki tergesa menjauh. Dalam hitungan detik, suasana kembali hening. Chandra membuka pintu sedikit, memastikan jalanan sudah sepi. Tak ada siapapun. Hanya angin malam yang berhembus membawa daun-daun kering beterbangan. Ia menutup pintu kembali, lalu bersandar dengan wajah pucat. Wanita tua itu keluar dari kamar, matanya penuh air mata. Nak, kalau saja kamu tidak ada, aku sudah habis. Chandra menatapnya, suara hatinya bergetar. Selama saya masih bisa berdiri, tidak ada yang akan menyentuh ibu. Malam itu mereka berdua tidak tidur. Dokumen berharga tetap disembunyikan di bawah tikar. Sementara Chandra duduk di depan pintu dengan mata terjaga. Hatinya penuh amarah sekaligus tekad. Ia sadar, lawannya bukan sekadar perebut harta. Mereka adalah orang-orang yang bisa melakukan apa saja demi ambisi. Dan jika ia mundur sekarang, bukan hanya warisan yang hilang, tapi mungkin juga nyawa mereka. Pagi datang dengan wajah muram. Mata Chandra sembab karena semalaman tidak tidur, namun semangatnya tetap menyala. Ia tahu, waktu sudah tidak bisa ditunda lagi. Dokumen yang ia dapatkan harus segera sampai ke tangan Pak Surya sebelum orang-orang itu kembali. Dengan hati-hati, ia dan wanita tua itu keluar dari kontrakan. Dokumen disimpan rapi di dalam tas lusuh milik Chandra. Ia menggenggamnya seolah sedang memegang nyawanya sendiri. Mereka naik angkot yang sengaja Chandra hentikan di ujung gang, agar jejak mereka tidak langsung terbaca. Perjalanan menuju kantor Pak Surya terasa panjang. Setiap kali ada motor yang melintas pelan di samping mereka, jantung Chandra berdegup kencang. Wanita tua itu hanya menunduk. Wajahnya tertutup kerudung sederhana agar tidak dikenali.
Sesampainya di kantor, Pak Surya menyambut dengan lega. "Syukurlah kalian selamat. Cepat, biar saya lihat dokumen itu." Chandra menyerahkan tasnya. Pak Surya membuka map. Matanya berbinar saat melihat isi di dalamnya. Ini bukti sah yang bisa membungkam semua manipulasi mereka. Surat nikah asli, dokumen kepemilikan tanah, semuanya lengkap. Dengan ini kita bisa ajukan ke pengadilan. Wanita tua itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes deras. Allah, akhirnya ada harapan. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, ponsel Pak Surya berdering. Ia mengangkat. Lalu wajahnya berubah serius. "Ada kabar. Anak tiri ibu sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Sidang pertama akan digelar minggu depan." Chandra mengepalkan tangan. Amarah menyelinap. "Berarti kita harus melawan mereka di depan hakim. Tidak ada pilihan lain." Pak Surya mengangguk mantap. "Benar. Dan kamu, Chandra, mungkin juga harus ikut bersaksi. Mereka pasti akan menyerang dari segala arah. Kalian harus siap." Wanita tua itu menoleh pada Chandra. Tatapannya penuh ragu sekaligus takut. "Nak, aku tidak ingin kamu terluka lagi. Tapi kalau kita kalah, semua akan hilang. Bahkan mungkin nyawaku." Chandra menatapnya dengan sorot mata tegas. "Saya tidak akan mundur, Bu. Kita sudah sejauh ini. Sekarang saatnya kebenaran bicara." Suasana kantor itu hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang. Seolah tidak tahu bahwa di dalam ruangan kecil ini, nasib sebuah keluarga dan kebenaran besar sedang dipertaruhkan. Hari itu akhirnya tiba. Gedung pengadilan tampak ramai. Orang-orang lalu lalang dengan wajah serius. Chandra menggandeng perlahan wanita tua itu yang berjalan dengan langkah gemetar. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya menyimpan keberanian yang sulit dijelaskan. Di ruang sidang, suasana begitu tegang. Anak tiri wanita tua itu sudah duduk di kursi penggugat bersama pengacaranya. Wajahnya angkuh, matanya menyipit penuh kebencian. Begitu melihat Chandra dan wanita tua itu masuk, ia menyeringai sinis. Hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Pengacara pihak lawan berdiri terlebih dahulu. Dengan suara lantang ia berkata, "Yang mulia, klien kami adalah satu-satunya ahli waris sah. Wanita tua ini hanya menikah siri dengan almarhum, tanpa dokumen sah. Oleh karena itu, ia tidak berhak atas harta warisan." Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berbisik. Wanita tua itu menunduk. Pundaknya bergetar. Namun Pak Surya segera berdiri. Suaranya mantap. "Yang mulia, tuduhan itu tidak benar. Kami memiliki dokumen resmi yang membuktikan pernikahan sah, lengkap dengan surat nikah dan bukti kepemilikan tanah yang atas nama klien saya." Pak Surya menyerahkan map coklat yang dibawa Chandra. Hakim memeriksa sebentar. Wajahnya tak terbaca. Pengacara lawan mencoba menahan. "Itu bisa saja palsu, Yang mulia. Bukti tidak cukup kuat tanpa saksi." Pak Surya menoleh pada Chandra. "Yang mulia, saya menghadirkan saksi yang menemukan klien saya saat dalam keadaan lemah dan terancam. Saksi ini juga mengetahui percobaan intimidasi yang dilakukan pihak lawan. Namanya Chandra." Semua mata tertuju pada pemuda itu. Chandra melangkah ke depan, lututnya sempat bergetar, tapi ia menegakkan tubuhnya. Dengan suara yang tegas ia berkata, "Yang mulia, saya memang hanya sopir angkot, tapi saya melihat sendiri bagaimana ibu ini berulang kali diancam, bahkan hendak dipaksa menandatangani surat yang tidak sah. Saya bersedia bersumpah untuk kebenaran itu." Anak tiri wanita tua itu mengetuk meja dengan marah. "Dasar pembohong, kamu tidak tahu apa-apa." Namun hakim segera mengetukkan palu. Ruangan kembali hening. Tatapan hakim beralih ke arah wanita tua itu. "Apakah benar semua ini, Ibu?" Wanita tua itu menegakkan kepala. Suaranya bergetar namun jelas. "Benar, Yang mulia. Aku istri sah Tuan Wijaya. Dan aku hanya ingin hakku, bukan lebih dari itu." Suasana ruang sidang semakin tegang. Pertarungan hukum baru saja dimulai.
dan kebenaran masih harus dibuktikan di depan banyak mata. Sidang berlanjut dengan panas. Pihak lawan terus berusaha menjatuhkan wanita tua itu, menghadirkan saksi palsu yang mengatakan pernikahan hanya berlangsung siri. Namun setiap kali, Pak Surya mampu menangkis dengan bukti tertulis yang ia pegang. Ketika suasana semakin memanas, hakim meminta agar bukti tambahan dihadirkan. Pak Surya berdiri dan berkata lantang, "Yang mulia, selain dokumen sah, ada satu hal lagi yang harus diperiksa. Sebuah tanda lahir yang hanya dimiliki oleh keluarga almarhum." Ruangan seketika riuh. Chandra menunduk. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu apa yang akan ditunjukkan. Wanita tua itu menoleh kepadanya. Matanya penuh air mata. Dengan tangan gemetar, wanita tua itu menyingsingkan lengannya, memperlihatkan tanda lahir bulat di pergelangan tangan. Lalu, perlahan ia menatap Chandra. "Nak, tunjukkan milikmu. Mereka harus tahu." Chandra terdiam sejenak. Semua mata menatapnya, termasuk anak tiri yang wajahnya mulai tegang. Dengan tarikan napas berat, ia membuka lengan bajunya. Tanda lahir yang sama tampak jelas di kulitnya. Suasana ruang sidang mendadak hening. Hakim menunduk, memandang bergantian antara Chandra dan wanita tua itu. "Ini kebetulan yang sulit dijelaskan," ucapnya perlahan. Pak Surya menambahkan, "Yang mulia, untuk menguatkan fakta ini, kami siap melakukan tes DNA. Dengan begitu tidak ada lagi keraguan siapa sebenarnya Chandra." Wanita tua itu meneteskan air mata. "Nak, aku sudah lama menyesal. Aku pernah membuangmu di depan panti asuhan karena takut dan malu. Tapi sejak melihat tanda itu, aku yakin kamu anakku." Chandra menahan napas. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Ruang sidang semakin gemuruh. Orang-orang berbisik, sebagian terkejut, sebagian tidak percaya. Anak tiri wanita tua itu berdiri, wajahnya memerah. "Omong kosong. Semua ini hanya akal-akalan," teriaknya. Hakim mengetukkan palu. "Cukup. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tes DNA sebagai bukti sah. Hasilnya akan menentukan kebenaran." Wanita tua itu menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Chandra berdiri kaku di sampingnya. Hatinya berkecamuk. Satu sisi ingin menolak kenyataan pahit itu, sisi lain merasakan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Ikatan darah yang tak pernah bisa diputus. Beberapa hari setelah sidang, Chandra dan wanita tua itu datang ke sebuah laboratorium resmi untuk melakukan tes DNA. Prosesnya singkat, namun menunggu hasil terasa seperti siksaan panjang. Setiap menit yang berlalu, dada mereka semakin sesak oleh rasa cemas. Wanita tua itu duduk di kursi tunggu. Tangannya tak henti menggenggam tas kecil di pangkuan. Matanya berulang kali melirik ke arah Chandra. "Nak, apapun hasilnya nanti, aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal telah meninggalkanmu dulu." Suaranya bergetar, syarat penyesalan. Chandra menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. "Saya juga tidak tahu harus bagaimana, Bu. Tapi kalau benar saya anak ibu, berarti hidup saya bukan kebetulan." Beberapa jam kemudian, seorang petugas laboratorium keluar membawa amplop coklat tebal. Hasilnya sudah keluar. Ia menyerahkan langsung kepada hakim yang memimpin sidang berikutnya. Di ruang sidang, suasana menegang. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Hakim membuka amplop, membaca hasilnya dengan seksama, lalu menatap ke arah Chandra dan wanita tua itu. Berdasarkan hasil tes DNA, terbukti dengan tingkat kepastian sangat tinggi bahwa Chandra adalah anak kandung Ibu Ratna. Ruangan seketika gemuruh. Bisikan dan seruan keheranan terdengar di mana-mana. Wanita tua itu menutup wajahnya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia segera meraih tangan Chandra, memeluknya erat sambil berkata, "Nak, maafkan aku, maafkan ibumu yang berdosa ini." Chandra terpaku, hatinya diguncang hebat, air matanya jatuh, tapi ia tidak langsung membalas pelukan itu. Hanya berdiri kaku, membiarkan wanita tua itu menangis di dadanya. Anak tiri wanita tua itu berdiri dengan wajah marah, memukul meja. Ini tidak adil. Semua orang tahu
Warisan itu milik saya, teriaknya. Hakim kembali mengetukkan palu. Diam. Fakta sudah jelas. Ibu Ratna adalah istri sah almarhum, dan Chandra terbukti anak kandungnya. Warisan tidak bisa sepenuhnya jatuh ke tangan satu pihak saja. Suasana semakin memanas. Pihak lawan mulai panik, sedangkan Chandra berdiri di tengah ruangan dengan hati yang masih berperang. Ia baru saja menemukan ibunya, tapi luka masa lalu terlalu dalam untuk langsung terobati. Sidang terakhir berlangsung penuh ketegangan. Hakim memutuskan dengan tegas bahwa hak warisan tetap sah milik Ibu Ratna sebagai istri almarhum, sementara anak tirinya tidak bisa lagi memonopoli seluruh harta. Putusan itu sekaligus menutup semua tipu daya yang selama ini dilakukan. Di ruang sidang, anak tiri itu hanya bisa menunduk marah, wajahnya pucat karena malu. Pengacaranya pun terdiam, tak lagi bisa mengelak. Semua bukti terlalu kuat untuk dibantah. Ibu Ratna menangis terisak, lalu meraih tangan Chandra. Nak, andai waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan melakukan kesalahan itu. Aku membuangmu karena takut, bukan karena tidak mencintaimu. Maafkan ibumu. Chandra menatap ibunya lama, dadanya terasa sesak, air matanya jatuh, tapi suaranya tenang. Saya belum bisa sepenuhnya memaafkan, Bu. Luka itu terlalu dalam. Tapi, saya akan berusaha ikhlas. Saya percaya setiap orang bisa berubah. Ibu Ratna menangis semakin keras, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Terima kasih, Nak. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Ruangan sidang menjadi saksi, bukan hanya soal perebutan warisan, tapi juga tentang luka lama yang akhirnya terbuka. Chandra keluar dari gedung pengadilan dengan langkah berat. Hidupnya berubah total. Dari seorang sopir angkot miskin, kini ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun di dalam hatinya, Chandra tidak melihat harta atau kekayaan sebagai kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah beban masa lalu yang perlahan ingin ia lepaskan. Ia ingin melanjutkan hidup dengan hati lapang, meski perihnya masih terasa. Di halaman pengadilan, ia berdiri menatap langit sore. Angin berhembus pelan, membawa perasaan lega sekaligus getir. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, menatap dengan mata yang penuh penyesalan dan cinta yang baru ia temukan kembali. Chandra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Mulai hari ini, aku akan mencoba menerima kenyataan. Karena mungkin inilah jalan yang sudah digariskan." Mereka berdua berdiri dalam diam. Tidak ada kata-kata penutup, hanya harapan bahwa luka lama bisa sembuh perlahan, dan perjalanan hidup baru akan dimulai dengan hati yang lebih ikhlas. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap perbuatan di masa lalu akan selalu meninggalkan jejak, dan tidak ada kesalahan yang bisa benar-benar disembunyikan. Penyesalan memang datang terlambat, namun pintu maaf dan keikhlasan selalu terbuka bagi siapapun yang berani menghadapi kebenaran. Kita juga belajar bahwa harta bukanlah segalanya, karena kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan jauh lebih berharga dari apapun. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.